Ya pemirsa, efek Obama mudik ke Indonesia. Dialog Jurnal Pagi akan kami lanjutkan kembali bersama narasumber kami, Ketua Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, ada Ibu Suzy Sudarman. Ibu, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita masih tentang anak menteng dalam yang datang ke Indonesia sebenarnya. Ini apa sih efeknya untuk Indonesia sendiri nanti? Karena hari ini beliau akan datang untuk berbincang dengan Presiden Jokowi tanggal 30 Juni ini. Kemudian juga nanti akan ada event diaspora begitu. Bagaimana seistimewa apakah Indonesia di mata Obama sampai dia memutuskan untuk piknik ke Indonesia atau memang ada tujuan tertentu begitu? Ya, ada baiknya untuk Indonesia pertama, karena negara Amerika negara yang kuat sekali. Kita harus selalu bersahabat, karena kalau tidak bersahabat dan bermusuhan, kita bisa dibom atau diserbu, oke? Itu nomor satu. Jadi kita harus mempunyai hubungan yang sangat baik dengan mantan presidennya atau pejabat-pejabat tinggi lainnya. Tapi efek langsungnya adalah menunjukkan bahwa love of country is important. Untuk orang Indonesia jarang melafalkan saya cinta bangsa saya. Karena sekarang kita dalam dunia yang global capitalist yang dihitung hanya material goods. Padahal sebetulnya sanubarinya harusnya berisi jiwa. Nah, artinya patriotismenya harus digebu-gebukan. Kalau enggak nanti akan kepotong oleh Dewan Masjid yang memprovokasi masyarakat. Jadi patriotism bukan nasionalisme, jangan pakai nasionalisme karena bangsa kita adalah bangsa yang masih dicurigai akan menyerbu negara-negara lain. Jadi kalau kita menyebutkan nasionalisme, that's a no-no. Mendingan bilang melatih bangsa Indonesia untuk mencintai negerinya, menjaga demokrasi ini supaya kita teratur hidupnya dan rule based sehingga bangsa lain tidak harus mengkerdilkan bangsa ini. Mengkerdilkan kenapa? Tidak diberikan senjata yang paling canggih. Itu sudah jelas itu. Nggak usah, it doesn't take rocket science to understand bahwa kita tidak memiliki senjata canggih karena orangnya tidak bisa difahami dan dipercaya. Jadi Obama mungkin bisa menjembatani untuk menunjukkan bahwa okay, it's fine for me to come untuk memberikan hubungan-hubungan yang baik bagi Indonesia supaya juga nanti mereka beranjak sedikit naik kelas menjadi bangsa yang bisa dipercaya oleh bangsa-bangsa besar untuk tidak menimbulkan problem. Artinya dia nggak menyerbu Singapura, dia nggak menyerbu Malaysia. Ini kan yang masih belum bisa diterka kalau misalnya kita masih dibayangi oleh orang-orang keras dari pihak militer Indonesia. Kalau saya melihat cerita Ibu Susi tadi, ini bagaimana sih sebenarnya nama Indonesia sendiri dari sisi hubungan internasional? Khususnya Amerika melihat Indonesia itu seperti apa? Kita menggambarkan, mempersepsikan diri kita dengan bilang kita potentially middle power, oke? Tapi potentially middle power, kacau balau di dalamnya kan bukan middle power. Kalau middle power Kanada ya jelas dia mengutarakan ide-ide bagus seperti G20, seperti P2P dan sebagainya. Tapi kalau middle power Indonesia ya masih belepotan lah, kita masih mengirim TKI karena kurang makmur di dalam negerinya. Seharusnya seperti apa middle power di Indonesia? Middle power ya seenggaknya beres lah, law and order, lalu dia melakukan tindakan-tindakan mempacify dunia. Kita harus mendekati negara-negara yang tidak bisa didekati negara lain, membantu Korea untuk menjadi friendly, bukan belligerent, ngerti nggak? Banyak yang bisa dilakukan, tetapi kita sibuk untuk menjatuhkan Jokowi, ya kan? Sebetulnya dia pemenang, jadi kita harus menghormati. Seperti juga Obama menang, dia harus dihormati. Seperti juga orang Amerika sekarang Trump begitu kasarnya, tapi tidak ada yang berani menggebrak dia untuk bilang stop this nonsense, oke? Karena dia legally susah dihancurkan karena Kongres dan Senat dimiliki oleh Partai Republik. Oke, bicara soal Trump. Trump ini punya karakter yang sangat berbeda dengan Obama. Obama orang yang santun, constitutional law, kemudian juga hampir mirip dengan Jokowi sebenarnya, gaya berbicara di depan publiknya. Lalu ini apakah memang Trump ini tapi tetap bisa sukses menjadi seorang presiden Amerika? Apa yang salah? Apakah memang seorang negarawan itu sekarang trennya harus menggebu-gebu, bicara direct to the point gitu untuk memenangkan sebuah pemilihan sebagai kepala negara? Dia menggunakan taktik yang pintar seperti taktik Dewan Masjid mengobrol kebencian di masjid-masjid.
Jadi dia menggunakan cara yang untuk mendekati orang-orang yang suka senjata, suka menghina perempuan, misoginis. Artinya targetnya dia middle class atau bagaimana? Lower middle class, middle class. yang marah-marah melulu karena mereka uneducated dan mereka sebetulnya tertinggal oleh teknologi. Bukan bangsa asing menyebabkan bangsa Amerika kalah, tetapi teknologi telah mengurangi jumlah pegawai-pegawai yang kurang mahir di dalam teknologi baru. Ini the new economy, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya tidak bisa menyesuaikan diri dengan the new economy, ya Anda akan terjerembab dan tidak memiliki pekerjaan. Sekarang masalahnya bagaimana kita mengantisipasi agar kejadian yang pahit di Pilkada DKI itu tidak terulang kembali, karena akan merontokkan negara ini. Karena semua bingung. Kalau misalnya fokusnya adalah kebencian, kita tidak memiliki lagi sebuah pemerintahan yang bisa memberikan pengajaran bahwa bangsa Indonesia ini harus lestari gitu loh. Yeah. Lestarinya adalah dengan aturan-aturan yang sama-sama dihormati. Oke, Ibu, ini yang paling penting sebenarnya. Bagaimana sih seharusnya kita orang Indonesia dan juga pemerintah gitu melihat momentum datangnya Obama ini ke Indonesia? Bagaimana kita harus menyikapinya? To be exact adalah mungkin memberikan pujangan, bukan di diaspora, karena diaspora mungkin agak kurang relevan ya, karena mereka kan diaspora di Amerika lalu ke sini karena terpanggil untuk melakukan sesuatu, tetapi lebih banyak profitnya. Kakak saya juga nggak mau balik, nggak? Lebih banyak profitnya di Indonesia, mereka balik. Tapi kalau dia memberikan ceramah yang umum, yang mungkin di istana untuk pejabat-pejabat tinggi Indonesia seperti acara-acara nuzul Quran atau apa gitu, mungkin akan berdampak karena yang harus diajarin justru mereka yang menjabat, karena sebetulnya public affairs atau tindakan-tindakan publik itu bukan sesuatu yang diterima oleh bangsa Indonesia. Misalnya wali kota Bloomberg, dia orang kaya tapi dia mau menjadi wali kota. Bukan karena dia ingin mencapai kekayaan, tetapi karena dia ingin mengabdi untuk public service. Jadi yang harus diajarkan, mohon maaf, adalah pejabat-pejabat Indonesia, jabatan itu bukan milik pribadi, tapi jabatan itu adalah public service. Public service, itu yang paling penting. Bagaimana kita menjadi seorang yang lebih menumbuhkan lagi jiwa patriot kita ya, berkaca juga dari apa yang diajarkan oleh Obama dan juga bisa menginspirasi orang Indonesia, terutama pemerintahan Jokowi, begitu ya Bu ya? Oke, baiklah. Terima kasih Bu Suzy sudah bergabung bersama kami untuk memberikan sedikit pencerahan bagaimana efek dari Obama ini datang ke Indonesia. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali dalam Jurnal Pagi dengan berita dan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.